saya Marisa, saya adalah Odapi. Saya Tanti, saya adalah Odapi. Saya adalah Rebecca Martina, saya adalah Odapi. Saya Endang, saya adalah Odapi. Nama saya Andriani, saya adalah Odapi. Kami adalah Odapi. 80% kasus ITP ditemukan pada perempuan dan anak, tidak diketahui penyebabnya dan belum diketahui obatnya. Namun, dengan strategi yang tepat, Odapi atau orang dengan ITP dapat tetap hidup normal dan berkarya. Manusia normal hidup dengan trombosit 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Namun, Odapi, orang dengan penyakit ITP, mampu bertahan hidup dengan trombosit yang sangat rendah. Akibatnya mudah sekali mengalami pendarahan yang ditandai dengan gejala awal yaitu memar. Ketika Odapi melakukan kegiatan atau aktivitas di luar kemampuan mereka, maka memar akan muncul di mana-mana. Misalkan dia stres atau melakukan pekerjaan yang high impact yang akan berakibat pada pendarahan dan kematian, maka solusinya adalah dengan beristirahat. Jadi ITP atau imun thrombocytopenia purpura itu merupakan penyakit autoimun atau penyakit di mana antibodi di dalam badan menyerang trombosit, sehingga trombositnya tidak pernah mencapai normal. Perlu diketahui bahwa nilai trombosit yang normal itu antara 150.000 sampai dengan 400.000 per mikroliter. Hal ini bisa terjadi sebagai akibat adanya antibodi yang spesifik yang mengejar ke trombosit. Manifestasi yang terjadi pada pasien-pasien yang penyandang ITP, adanya pendarahan di gusi, kemudian kebiruan di sekitar tangan dan kaki, seperti kalau orang katakan seperti gigitan setan. Kemudian juga sampai dapat terjadi buang air besarnya berdarah atau menstruasi yang memanjang. Pengobatan diagnosis ITP biasanya ditegakkan dengan melakukan pemeriksaan laboratorium, melihat jumlah trombosit dan menyingkirkan kemungkinan terjadinya infeksi virus yang lain yang menyebabkan terjadinya trombosit yang turun. Pengobatan ITP sampai saat ini masih mengandalkan obat-obatan menurunkan antibodi, kemudian obat seperti obat yang lain, obat yang meningkatkan antibodi, meningkatkan trombosit, seperti obat ramiprostin dan yang lain-lain. Penting sih untuk kita mengetahui apa kita ini kena ITP atau enggak, agar terhindar dari risiko pendarahan yang hebat. Ketika muncul memar yang diiringi dengan penurunan jumlah trombosit, pada saat Anda memeriksakan diri di lab terdekat, Anda wajib untuk melakukan tes lanjutan. Dan jika hasilnya adalah negatif, maka dapat diduga Anda menderita ITP. Lalu, segera daftarkanlah diri Anda di Smiling Clinic untuk menjalani tes MAIPA. Tes MAIPA adalah tes dengan tingkat akurasi tertinggi untuk menegakkan diagnosa ITP kita, termasuk ITP primer atau sekunder. Tes MAIPA diselenggarakan oleh Marisa Cardova Foundation, sebuah yayasan yang mengkampanyekan eksistensi dan penanganan ITP. Dengan hasil tes MAIPA, ITP Crisis Center atau ACC yang merupakan gabungan dokter spesialis penyakit dalam yang juga konsultan hematologi dan onkologi medik akan memberikan perawatan medis yang sesuai dengan ITP kita. Berdasarkan hasil tes MAIPA, saya mengalami ITP primer, yang artinya autoantibodi dalam tubuh saya yang aktif adalah antibodi anti trombosit saja. Oleh karena itu, saya lebih memilih untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan, namun lebih menekankan kepada pola aktivitas yang ramah dengan ITP, yaitu tidak melakukan aktivitas yang high impact dan mencegah terjadinya perdarahan. Halo, saya Antike, saya Odapi. Saat ini saya didiagnosa dengan ITP sekunder. Pada saat pertama kali terdiagnosa dengan ITP, saya tidak menjalankan tes MAIPA, sehingga pada saat itu saya diberikan pengobatan yang menyebabkan saya menjadi ITP sekunder.
Saat ini saya selain menderita penurunan trombosit yang disebut dengan trombositopenia, saya juga mengalami anemia hemolitik dan juga penyumbatan di beberapa pembuluh darah. Penanganan serta pemberian obat-obatan yang salah pada ODAPI dapat mengakibatkan penyakit yang saya derita. Untuk lebih jelasnya, apabila kalian sudah terdiagnosa dengan ITP, sebaiknya kalian menjalankan tes MAIPA untuk menentukan langkah selanjutnya agar pengobatan yang diberikan oleh dokter memberikan efek yang maksimal bagi kalian. Hidup ODAPI. Hai, saya Begy Tumewu dan saya ingin mengingatkan semua untuk SAMARI. Periksa, memar sendiri sejak dini sebelum hal fatal terjadi. Saya Atifatia Fahrudin. Mari kita semuanya SAMARI. Periksa, memar sendiri sejak dini sebelum hal fatal terjadi. ODAPI, jangan pernah berputus asa. Tetap bersemangat untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.